judulnya wis. Lanjutan. Nggak ada tema, ada judul. Waduh, loro HP ini. Kau nak betul, nggak boleh kau. Saung Aliman ditulis tulisannya Musola Aliman. Wah, enggak Mas tahu sih judulnya loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau musola jadi saung Aliman. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Saung Aliman. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan
kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa kematian pasti datangnya. Maka orang yang kedatangan al-maut, dia akan yakin bahwa hidupnya di dunia hanya sementara. Dan bahkan dia yakin kemana akan menuju. Tidak ada pilihan dalam kehidupan setelah dunia melainkan nikmat kubur atau azab kubur. Maka ketika seseorang itu meninggal, dia akan yakin, haqqul yakin. Maka al-maut disebut oleh Allah dengan al-yaqin. Kata Allah dalam surah Al-Hijr 15 pada ayat 99, Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Rabbmu hingga datang al-yakin, yaitu kematian. Tidak diketahui di mana seseorang itu dan kapan seseorang itu didatangi oleh al-maut. Tidak bisa diketahui di ruang mana dia akan mati dan kapan dia akan mati. Yang jelas bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memerintahkan malakul maut mendatangi seseorang kapanpun dan dimanapun dia. Maka di mana kita mati itu perkara yang gaib. Dan bahkan kata Nabi, salah satu di antara mafatihul ghaib, yaitu kunci-kunci yang gaib. Nabi SAW mengatakan, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi bersabda, mafatihul ghaibi khamsun. Kunci-kunci yang gaib itu ada 5. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Wa ma la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma ya'lamu ahadun ma fil arham. Tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan apa yang ada di dalam rahim atau kandungan. Wa ma ya'lamu wa la ya'lamu madza taksibu ghada. Tidak seorang pun mengetahui apa yang dikerjakannya besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak seorang pun tahu di bumi mana dia akan mati. Wa ma tadri nafsun mata yaji'ul matar. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan hujan itu akan turun. Jadi 5 perkara yang gaib ini pada poin yang keempat, yaitu tidak seorang pun tahu di bumi mana dia mati. Kalau tidak tahu tempatnya, berarti dia tidak akan tahu waktunya. Karena seandainya Allah memberitahu tempatnya, pasti dia akan menghindar darinya. Orang kalau mendapatkan informasi bahwa dia akan mati di masjid, pasti selamanya dia tidak akan pernah mendatangi masjid. Karena dia takut. Karena manusia berusaha lari dari kematian itu.
Kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah surah 62, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu." Sesungguhnya kematian yang kau selalu lari daripadanya. Fa innahu mulaqikum. Karena sesungguhnya dia pasti akan datang menemui kalian. Jadi tidak perlu diberitahu waktunya, diberitahu tempatnya saja, orang pasti akan berusaha menghindar. Kalau seandainya ada informasi dari malaikat maut bahwa dia akan datang ketika dia di kamar mandi, matinya saat di kamar mandi, selamanya dia tidak akan rembes terus lah. Jadi kalau orang tahu, jangankan waktunya, tempatnya saja, pasti dia akan menghindar. Kalau sebaliknya dia diberitahu waktunya tapi tidak diberitahu tempatnya, pasti dia akan mengkondisikan dirinya. Hari ini jam segini pasti dia akan persiapkan. Dia akan pilih tempat yang baik. Tidak ada tempat yang baik di muka bumi ini adalah kecuali masjid. Mungkin dia akan undang orang sedesa bahwa dia akan mati kalau dia seorang tokoh. Hadirilah acara kematian saya. Saya akan memilih tempat kematian saya di masjid. Akhirnya orang membuat ada acara ritual. Gimana caranya orang itu mati dalam kondisi sujud. Kalau meninggalnya misalnya jam 8 pagi misalnya, mungkin dia akan membuat ritual gimana caranya dia pengen mati sujud. Akhirnya apa? Dia buat tata cara sholat baru. Mungkin kalau jam 8 masih ada sholat sunnah yang namanya duha. Kalau orang tahu waktunya saja, pasti dia akan mengkondisikan dirinya untuk menunggu datangnya malakul maut mencabut nyawanya. Dia akan hadirkan orang-orang yang dicintainya, dihadirkan keluarganya, dia akan berwasiat ini dan itu, dan pasti akan banyak acara undangan menghadiri detik-detik kematian. Hadirilah detik-detik kematian saya di tanggal sekian, jam sekian. Orang pada datang. Kalau sekarang bisa streaming online ya, nggak usah hadir, nggak apa-apa. Itu. Jadi dua antara waktu dan tempat tidak ada orang yang tahu. Yang jelas bahwa dia akan datang ditemui malakul maut, atau dia yang menemui malakul maut dengan pasti tidak akan pernah bergeser waktunya sedikit pun. Kalau sudah datang, dia akan datang tepat waktu, tidak bisa dimundurkan. Jangankan dimundurkan, kalau dia seandainya mendapatkan informasi matinya husnul khatimah, bisa nggak dimajukan? Tidak bisa. Kata Allah, kulli ummatin ajal. Dan apabila dan setiap manusia itu memiliki batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum, dan apabila datang ajal seseorang di antara mereka, la yastakhiruna, tidak akan bisa diakhirkan sa'atan, walaupun hanya sedetik. Wala yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan. Ayat-ayat serupa banyak dijumpai dalam Al-Quran. Di antaranya juga dalam surah Yunus 49, juga ada di dalam surah An-Nahl ayat 61. Tidak akan bisa dimajukan, tidak bisa diundur. Dan kalau malakul maut datang, tidak ada penghalang apapun dan siapapun.
Sekalipun manusia berusaha untuk mencegah, dia tidak akan bisa dihalang-halangi oleh apapun dan siapapun. Oleh siapapun, makhluk apapun tidak akan bisa menghalangi. Sekalipun makhluk itu mungkin dianggap sebagai pencegah, penghalang terbesar, musuhnya. Malakul maut jenis malaikat. Tentu malaikat itu tidak suka bertemu dengan syaitan. Kalau yang satu datang, pasti yang satu akan pergi. Kalau seandainya malakul maut bisa dihalang-halangi oleh syaitan, tentu manusia akan berteman dengan siapa? Syaitan. Saat kedatangannya, dia akan memanggil teman-temannya. Rini ore, aku harap dicabut nyawa kuwi. Dia gak seneng tambe awakmu. Rinio sing akeh. Dia bawa bala tentara syaitan untuk mencegah siapa? Malaikat. Tidak bisa dihalang-halangi. Demikian pula mungkin yang dibenci oleh malaikat berupa gambar-gambar dan patung-patung. Itu malaikat rahmat. Dia nggak akan senang di tempat yang ada gambar dan patungnya, sehingga dia tidak akan memasuki rumah yang ada gambarnya. Itu malaikat yang membawa rahmat. Akan tetapi malakul maut tidak ada halangan, sekalipun tidak sejengkal tempat di rumahmu, melainkan terdapat gambar makhluk hidup di seluruh dinding-dinding ruangan dan atap plafonmu, pasti dia akan datang. Bagi malakul maut tidak ada penghalang. Atau mungkin manusia berada di tempat yang steril dari apapun, tidak bisa dimasuki oleh makhluk apapun. Menurut anggapan manusia, tempat itu tidak bisa dimasuki oleh kuman sekalipun. Oleh karena itu Allah menggambarkan dalam surah An-Nisa ayat 78, Allah berfirman, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada." Di mana saja kau berada, maut pasti akan datang menemui kalian. Sekalipun kalian berada di mana? Di benteng yang sangat kokoh. Tidak ada penghalang bagi malakul maut. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dan hakikatnya bukan malakul maut yang datang kepada kita, tapi kitalah yang datang menemuinya. Karena sebetulnya manusia itu dia berjalan hari demi hari, jam demi jam, waktu demi waktu, detik demi detik kepada titik di mana dia bertemu dengan malakul maut. Ketika Allah menakdirkan orang itu meninggalnya di Malang, padahal rumahnya di mana? Kediri. Maka orang ini akan datang ke Malang. Dan ketika sampai pada titiknya di Malang, malakul maut bertemu dengannya dan mencabut nyawanya. Berarti yang mendatangi sebetulnya siapa? Kita, manusia. Kita yang mendatangi. Berapa banyak orang takut mati, tapi dia mendatangi kematian. Negerinya perang. Biasanya kalau ada perang gitu takut nggak? Apa yang dilakukan? Eksodus. Mengungsi. Ada yang mengungsi apa? Dia naik perahu, naik kapal. Ternyata di tengah lautan kapalnya apa? Tenggelam. Berarti dia lari dari kematian menuju kemana? Kematian. Menuju kepada kematiannya. Jadi sebetulnya kita yang datang kepada kematian. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis Ibnu Majah, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Idza kana ajalu ahadikum bi ardin," jika Allah sudah menetapkan ajalnya di suatu bumi, "au tsabathu ilaiha al-hajatu," maka Allah akan menjadikan dia itu berhajat datang ke tempat itu.
Fa idza balagha aqsa athari, apabila dia sampai kepada titik poin di mana dia akan mati, qabatahullahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang maha suci akan mewafatkannya. Allah perintahkan malakul maut mendatanginya atau menemuinya. Omanin deso kak rokuto, ojo menek luar negeri, ibu kota aja nggak tahu sing jenenge Jakarta. Omanin deso so, sekali keluar dari desa langsung ke luar negeri. Kemana contohnya? Ke Mekah. Untuk apa? Haji. Apa selain itu? Umroh. Padahal dia nggak tahu mana-mana. Sekali keluar dari desa, dia langsung ke Mekah. Sampai di Mekah kejatuhan kren. Pernah nggak ada kasus begitu? Meninggal dunia di situ. Berarti siapa yang mendatangi? Mendatangi kematian. Manusia yang mendatangi kematiannya. Malaikat lu gak perlu nang desoe. Malakul maut ngenteni nang ndi? Ngenteni nang Mekah. Jarno kula rene. Kula rene jarno. Lah apa aku ado-ado nang gone pandaan ya? Jadi kita yang datang ke sana. Itu artinya bahwa kita menjemput apa? Menjemput kematian. Kita yang datang menemui kematian. Itulah kenapa kematian itu tidak diketahui di mana dan kapan. Makanya kadang orang lari dari kematian, hakikatnya dia apa? Menjemput kematiannya. Maka jemputlah kematian itu dengan indah. Artinya apa? Kita mengambil peluang waktu dan peluang tempat. Berapa banyak waktu kita habiskan, berapa banyak tempat kita datangi, peluangnya akan kita mati di tempat dan waktu itu. 24 jam sama kita diberi fasilitas oleh Allah. Berapa banyak waktu yang kita habiskan dari 24 jam itu? Kalau kita ingin mati dalam waktu-waktu timing yang bagus, misalnya pengen matinya waktu sholat, berarti kita harus perbanyak untuk peluang mendapatkannya dengan cara apa? Memperbanyak sholat. Kalau kita meninggalnya pengen baca Quran, berarti kita perbanyak peluang untuk mendapatkan kematian itu dengan baca Quran. Bagaimana caranya? Sering-sering baca Al-Quran. Berapa banyak waktu yang kau habiskan untuk sesuatu, kemungkinan besar dengan cara itulah kau akan menemui ajal. Pemain bola kemungkinan besar meninggalnya di mana? Halo, di lapangan. Kenapa? Karena dia habiskan waktunya di mana? Di lapangan, latihan. Kalau enggak, pertandingan. Banyak enggak pemain bola mati di lapangan? Halo? Banyak. Pengen mati di mana? Kalau pengen mati di masjid, berarti perbanyak peluang untuk mendatangi ikhwatal iman. Azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, itulah cara, metode untuk menjemput maut. Ada metode untuk menjemput maut itu. Yang pertama, memahami bahwa manusia itu usianya pendek. Itu pertama ini. Harus punya mindset nih. Makanya jangan pikir kita ini pengen usianya panjang. Karena usia kita ini, kata Nabi, al-umru ummati bayi sittin wa sab'in, antara 60-70. Wa aqalluhum man yajuza dhalik. Dan sangat sedikit orang yang memiliki usia lebih dari itu. Yang kedua, perbanyak mengingat kedatangannya, supaya kita ini jangan lupa. Kalau kita sudah lupa, kadang-kadang
kita lalai menghabiskan waktu itu untuk hal-hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat yaitu yang tidak mendatangkan pahala. Maka Nabi memperingatkan kita untuk apa? Aksiru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian yaitu perkara yang dapat memutus kenikmatan. Memutus kenikmatan. Hadzimul ladzat. Tidak ada yang memutus kenikmatan, kelezatan illal maut, kecuali kematian. Wa qati'us syahawat, dan yang memutus syahwat. Apa syahwat? Segala keinginan. Boleh orang punya keinginan itu, Bapak Ibu. Ingin suke, oleh nggak? Halo? Boleh. Ingin duwe anak akeh, boleh nggak? Boleh. Silakan. Keinginan itu banyak. Pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya ini dan itu. Tapi ingat, tetap orang itu harus memperbanyak yang dapat memutus keinginan-keinginan itu. Tidak lain adalah al-maut, yaitu kematian. Yang kedua, Nabi memerintahkan kita untuk menjemput maut itu, bahwa kita ini dianjurkan menjadi seorang yang hidupnya sementara di dunia ini hanya transit. Cuman transit aja kita. Perjalanan kita kan panjang. Perjalanan dunia ini pendek. Awalnya dulu kita sempat hidup dalam rahim hanya beberapa bulan. Lahirlah kita di dunia ini, ke bumi ini, itu pun lebih lama dari rahim. Tapi lebih pendek jika dibandingkan hidup sesudahnya, yang disebut oleh Allah kematian kedua, yaitu ruh berada di alam barzah. Ruh tetap hidup sekalipun jasadnya dia dikubur dalam tanah. Ruh akan tetap hidup, mendapatkan nikmat atau azab, tapi waktunya lebih panjang. Jadi kita di dunia itu sangat sedikit sekali waktu jika dibandingkan perjalanan sesudahnya. Alamul kubur, apalagi alamul akhirah, yang tidak ada batas. Ibarat satu titik dibandingkan dengan kumpulan titik. Kumpulan titik ini isinya tidak terbatas. Titik kalau dikumpulkan jadi sebuah garis, dan garis ini panjang tidak berujung. Itulah kehidupan akhirat dibandingkan dengan satu titik saja. Maka Nabi SAW memerintahkan kita agar kita apa? Menjadi seorang orang yang asing di dunia ini. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah kalian di dunia ini seperti orang asing. Awabiru sabilin, atau orang yang sedang melakukan safar perjalanan. Orang yang safar itu ingin menetap atau tidak? Kalaupun dia mampir transit di sebuah tempat, lama atau sebentar? Biasanya kalau transit itu sebentar. Makanya sampai ada orang bilang, wong Jawa ngomong, urip nang donya iki mung mampir ngombe. Ngombe apa? Ngombe teh. Ya. Minum, artinya minum itu apa? Membawa bekal. Orang minum itu kan supaya tidak apa? Haus. Karena perjalanan kita ini panjang. Maka tidak ada bekal bagi musafir. Yang paling utama apa bekalnya? Apa bekal seorang musafir secara fisik yang paling utama? Air. Salah kalau bekal HP, nggak mesti. Kon duwe HP gak duwe ngombe, ngelak, nggak ada artinya.
bekal kendaraan, ada kendaraan full tapi nggak ada air, nggak minum, mati. Oh, bekal itu makanan, baik makanan, tapi tidak sama dengan air. Orang itu bisa nggak makan berhari-hari, tapi nggak mungkin dia nggak minum berhari-hari. Orang itu bisa hidup cuma dengan air saja bisa, walaupun dia tidak makan. Karena dia sudah mendapatkan asupan nutrisi bisa di dalam air itu. Apalagi air itu memiliki kandungan mineral yang tinggi. Jadi yang paling utama itu air. Makanya digambarkan kalau orang di padang pasir melakukan perjalanan panjang, kalau dia terseok-seok itu butuh apa sebetulnya? Lapar apa haus? Haus. Ketika dia haus, uncalono roti, kira-kira dimakan nggak? Apalagi roti yang kering, ya kan? Dimakan atau tidak? Diuncalno balik. Sawat no maneh. Malah nggak dimakan, malah justru menambah apa? Haus. Tapi ingat jangan keliru, ya. Mampir ngombe tapi sing diombe apa? Ciu, berarti khamr. Jangan yang kalau kita minum justru malah haus. Minum apa itu? Jadi tidak terpenuhi kebutuhan itu. Wa'udda nafsaka fi ahlil kubur, kata Nabi, persiapkan dirimu menjadi calon penghuni kubur. Dan Nabi berpesan, idza asbahta, jika kau berada di pagi hari, fala tuhaddits nafsaka bil masa, jangan kau bicarakan tentang dirimu di sore hari nanti. Sebaliknya, idza amsayta, jika kau berada yakni di sore hari, fala tuhaddits nafsaka bis sabah, jangan kau bicarakan tentang dirimu di pagi hari. Kenapa? Karena kita tidak tahu besok kita ini disebut apa, kita tidak tahu. Maka Nabi berpesan, khudh min sihhatika qabla saqamik, ambil peluang sehatmu sebelum sakitmu. Wa min hayatika qabla mautik, ambil kesempatan yakni hidupmu sebelum kematianmu. Fa innaka la tadri ya Abdallah masmuka ghada, karena sesungguhnya kau tidak tahu namamu besok hari itu apa. Bisa jadi namanya bukan manusia tapi mayit. Oleh karena itu sebetulnya manusia itu bisa memplanning kematiannya, bisa membuat rencana. Sebagaimana keahlian Bapak merencanakan sebuah usaha. Orang yang sukses bisnis pasti dia punya planning enggak? Ada? Iya. Orang sukses bisnis punya planning enggak? Punya. Orang yang gagal dalam membuat rencana, dia tidak akan sukses. Atau bahkan orang yang tidak merencanakan sebuah bisnis dengan planning yang baik, maka dia tidak akan apa? Tidak akan sukses. Sampai ada statement yang menyebutkan, siapa yang gagal merencanakan, maka hakikatnya dia telah merencanakan untuk gagal. Siapa yang gagal merencanakan, berarti dia merencanakan untuk apa? Gagal. Artinya sebuah bisnis itu pasti punya planning, punya rencana yang matang, detail. Nah, kalau dalam urusan itu manusia pandai. Lihat sukses bisnisnya. Dia punya program, punya planning jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Untuk scale up bisnis, dia ekspansi di satu tempat. Untuk buka cabang ini, buka cabang itu. Kenapa? Karena dia punya planning yang rinci, detail.
Tapi untuk menghadapi kematian, kenapa kadang orang tidak mau merencanakan? Padahal merencanakan bisnis itu dengan merencanakan kematian lebih panjang mana waktu timingnya? Kematian. Halo? Kematian. Lebih panjang mana orang punya program untuk scale up bisnis, ya, bisnisnya supaya berkembang dari generasi ke generasi, dengan waktu kematiannya atau merencanakan kematian, sebetulnya lebih panjang mana? Kematian. Kalau orang ngerti, dia tahu perjalanan kematian ini pasti panjang menuju ke akhirat. Tapi kenyataannya orang itu merencanakan bisnis itu ada yang 5 tahunan, ada yang 10 tahunan, ada yang 50 tahun, yang mungkin orang ini mungkin sudah apa? Mati. Sudah mati. Orangnya sudah tua, tapi rencananya 50 tahun. Berarti dia rencanakan untuk apa? Bukan untuk anak, tapi untuk siapa? Cucu. Supaya bisnisnya ini berkembang sampai cucu, cicit. Tapi kalau untuk kematian padahal waktunya sudah jelas. Plafonnya berapa tadi? 60, 70. Limitnya antara ini 60, 70. Antum bisa memplanning di titik yang mana? Di titik yang mana kita mati? Artinya bukan untuk bunuh diri, bukan. Untuk kesiapan kita. Kira-kira dari 60, 70, Pak, ini pilih yang mana, Pak? Plafon bawah atau plafon atas? Hah? Plafon atas, boleh. Yang penting antum punya rencana gitu loh. Deal ya. Deal ya. Deal. Sekarang kita tentukan 70. Artinya apa? Ojo tua-tua mati. Ibadahnya mesti turun. Pasti itu. Biasanya sholat ngadeg, saya sholat duduknya pun bukan di bawah. Sunnahnya itu duduk di bawah. Kalau sholat walaupun duduk, bukan di atas kursi. Sehingga kalau duduk di bawah, sujud tetap dahinya nempel ke bumi. Sujud dengan anggota 7 anggota tubuhnya. Itu saat yang terbaik. Sekarang banyak orang sujud di atas apa? Di atas kursi. Masa kursi disujuti? Di atas apa dia sujudnya? Di atas awang-awang. Iya kan, kalau dia sholat di kursi, sujudnya kan gini. Nempel apa itu? Makanya antum kalau seandainya nggak kuat berdiri, duduk, belajar sholat duduk di bawah, supaya sujudnya itu bisa tetap sempurna. Karena tidak ada sholat yang terbaik di dalam gerakan-gerakan itu, yang paling sempurna gerakan rukuk dan sujud. Banyak itu sebutan-sebutan dalam Quran itu. Warka'u ma'ar raki'in, ya, ruka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah. Itu tanda-tanda orang-orang mukmin. Rukuk, sujud. Bagaimana gerakan rukuk dan sujud yang sempurna? Ya sebagaimana yang diajarkan Nabi. Boleh, silakan duduk, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita ini tasahul, gampang no. Berusaha dulu gimana supaya bisa rukuk dan sujud. Baru kalau betul-betul gak iso mari ngono jungkel, baru kita cari yang kita mampu. Longgo. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Jadi kita bisa pilih itu sebetulnya. 70 nggak tua-tua, masih mungkin barangkali mampu untuk melaksanakan ibadah dengan baik. Nah kalau sekarang misalnya usianya sudah 50, kurang berapa berarti Pak? 20. Tulis kalau perlu Pak, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya tinggalkan. Cuma 2 itu. Apa yang harus saya tinggalkan dan apa yang harus saya lakukan. Cuma 2 itu. Apa yang harus saya tinggalkan?
dirangkum kalau perlu dosa-dosanya sing dilakoni. Dosa-dosa yang masih dikerjakan ini dirangkum kalau perlu. Diem, ambil pensil, ambil alat tulis, ambil kertas, tulis. Loro riba, telu nggodha bojone tangga. Dirangkum, di list, di daftar. Setelah ada daftarnya lengkap, dipilih dari yang paling bahaya, paling dosa besar dulu sampai dosa kecil, terakhir meso. Tobat iku. Sing cilik ditobati, sing gede sing nglakoni. Iku sing bahaya. Wis gak meso tapi sing bahaya gak itu? Nah, kalau kita sudah didaftar, ya kita planning kayak kita memplanning bisnis lah. Nggak bisa memplanning itu di awang-awang, itu nggak bisa. Harus rinci. Saya kalau kita planning bisnis, rinci banget itu. Detail, berapa modalnya, ya kan? Untungnya berapa, rinci itu. Tiap bulan dapat berapa. Ini ada cadangan modalnya sekian. Tapi kalau dalam urusan perjalanan panjang akhirat, kenapa orang tidak mau membuat planning seperti itu? Mulai dari dosa-dosa, ya, diem, tahajud, malam hari, waktu sepi, pikirkan dosa kita, tulis. Mana ini dosa-dosa yang masih kita lakukan? Sering ngamuki bojo, loro, gibah, riba, bener yuk, masuk yuk, suka ngerasani wong, dan kita rencanakan, kita tinggalkan. Tahun ini saya harus tinggalkan yang mana dulu, dicentang ini nesok gibah disik. Harus ada planning seperti itu. Riba kapan ini? Tahun ini dulu, cicilan si akeh. Cicilan aku gak utang riba mana, ya kan? Silakan di planning, yang penting di planning gitu loh. Kalau perlu, wah sudah hampir 70, 69, wah nesok aku bersih, gak duwe rekening blas. Kenapa? Kadang masih bank syariah, ikut judule, tapi asli nih sari B, sari C, sari dele dan sebagainya. Kalau perlu selesai kita menjelang mati, ya kan? Kita nggak punya yang namanya apa? Hubungan dengan lembaga-lembaga riba. Yang baik itu yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Kadang jenenge tok syariah. Itu diplanningkan itu. Kapan saatnya kita nggak punya rekening sama sekali, misalnya begitu, berarti kita apa? Bersih. Waduh rek, aku nek gak duwe rekening ketane tahun ini saya akeh transfer. Saya akeh transfer sumbangan iki ya. Ya opo iki. Sekarang duluan mana planningmu itu nanti dengan kematianmu. Tapi seandainya sudah memplanning tahun 70, usia 70, begitu tahun 60, usia 65 mati, tapi sudah bagus, dia sudah punya apa? Planning. Artinya apa? 5 tahun sudah banyak dosa-dosa yang sudah ditinggalkan. Daripada nggak punya planning, dosanya masih dilakukan, moro-moro malaikat maut teko mak bedunduk, loh ada orang, nggak bisa. Nggak bisa. Itu yang dimaksud dengan menjemput maut. Kita harus punya metode untuk itu. Ada 2 pendekatan. Pertama, pendekatan mengurangi beban. Ya, beban-beban seperti itu loh yang harus dikurangi. Dosa-dosa seperti itu yang harus dikurangi. Karena perjalanan itu panjang. Kalau bebannya banyak, sampean bawa mungkin barangkali mobil yang kuat, contoh mungkin apa? Truk. Oh iya bener, truk bawa beban ya. Oh iya, truk soalnya bannya akeh ya. Tapi ketika kapasitas truk itu cuma 5 ton, sementara bawaan kita 20 ton, gimana perjalanannya? Us. Ya kan? Lambat nggak?
ewek, bukan ya, lambat sekali. Sama dengan kita, kalau terlalu banyak beban perjalanan kita ini panjang Pak. Yaumul ba'ats, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul haud, yaumul sirat. Panjang perjalanan kita ini. Ratusan juta tahun kita berjalan menuju akhirat kita. Itu belum sampai surga dan neraka loh itu. Ayo turun sampai surga ya. Panjang sekali. Nah kalau perjalanan kita ini dibebani dengan beban yang berat, ini yang bahaya. Apa beban-beban yang berat itu? Yang harus ditinggalkan, yang harus dikeluarkan dari angkutan muatan bekal kita. Pertama, dosa kepada Allah. Yang kedua, hutang kepada Allah. Yang ketiga, dosa kepada manusia. Yang keempat, hutang kepada manusia. Yang kelima, hubbud dunya, cinta dunia. Ini beban-beban berat yang kita pikul hari ini. Pertama, dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah ini banyak enggak? Mulai dari yang terbesar syirik, yang kedua syirik kecil, yang ketiga al-kabair, dan yang keempat as-saghair, dosa-dosa kecil. Ini beban kita Pak, terutama dosa kepada Allah. Makanya hari ini yang masih melakukan dosa syirik, segera tobat kepada Allah. Demikian pula dosa syirik kecil, apa? Riya. Segera buang itu, karena itu akan membebani perjalanan kita. Termasuk juga dosa-dosa besar. Antum lihat dalam kitab Al-Kabair, lebih dari 75 dosa besar yang itu harus tobat nasuha. Itu harus dikurangi beban-beban itu. Dan yang keempat, dosa-dosa kecil yang kadang kita apa? Kita remehkan. Berkata yang kotor, ngelirik bojone tonggo, ngelirik dengan syahwat. Itu dosa walaupun tidak seperti dosa besar zina, tapi kalau itu dibiasakan. Nah, saya ini gak ngelirik bojone tonggo, ngelirik HP. Gak cukup HP ini, dipendeli HP ini. Karena dia bisa lihat maksiat di tempat itu dengan alat itu. Kalau itu dilakukan terus-menerus, la saghair ma'al istimrar, tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara terus-menerus. Dia akan menjadi dosa yang akan membebani kita. Nah, dosa besar. Yang kedua, hutang kepada Allah. Siapa yang tahu berniat mengerjakan suatu amal sampai hari ini belum dikerjakan, segera kerjakan. Mungkin punya niat, ya Allah kepingin aku umroh, hutang enggak itu? Hutang itu. Sampai-sampai kalau seandainya dia mati, maka anaknya harus membayarnya. Mamata fa'alaihi shaum shoma anhu waliyu. Siapa yang meninggal dia punya utang puasa, maka anaknya, walinya yang akan membayar hutangnya. Sampai seperti itu. Atau mungkin dia pengen haji, atau pengen umroh, atau pengen beramal, sampai kadang iktikaf sekalipun. Aku kok kepingin iktikaf rek nanggone saung iman, soalnya aku nek iktikaf nang kono tenang ya, mari ngono sahure bukone enak lah. Misalnya bele-bele ngono ya, itu nazar, itu hutang kepada Allah Jalla wa Ala. Fadainullah ahaqqu ayyuqda. Dalam sebuah riwayat Bukhari 1817 digit, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata,
Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan dia mempunyai kewajiban atau hutang puasa selama sebulan. Apakah aku boleh menunaikannya?" Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya." Beliau melanjutkan, "Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar." Jadi amalan-amalan yang belum kita tunaikan kepada Allah sebagai sebuah kewajiban, itu adalah hutang kepada Allah. Dan hutang kepada Allah itu lebih utama untuk segera dibayar. Dan itu beban hidup. Berapa banyak kalau kita punya utang kepada Allah yang belum kita bayar, itu akan membebani perjalanan kita, sehingga tidak lancar nanti. Fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah itu lebih layak, lebih prioritas untuk disegerakan. Kemudian dosa kepada manusia, ini juga harus dihindari. Sehingga banyak orang bangkrut di akhirat karena dosa-dosa yang dilakukan di dunia yang tidak diselesaikan. Maka selesaikanlah. Demikian pula hutang kepada manusia. Selesaikan hutang kepada manusia. Dan juga yang terakhir, kenapa perjalanan kita berat? Karena kita cinta kepada dunia. Sehingga kalau ada orang yang cinta kepada dunia, pasti dia akan takut kepada mati. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud di nomor 4297, Abu Daud 4297 dari Sauban. Dari Sauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Nyaris saja bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam sebagaimana memperebutkan makanan di mangkuknya. Iya. Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalata ala qas'atiha. Hampir bangsa-bangsa dunia ini akan memperebutkan kalian sebagaimana orang memperebutkan makanan di atas mangkok atau di atas talam tempat makanan. Ini ucapan Nabi 14 abad yang lalu lebih. Berarti kira-kira sekarang sudah terjadi atau belum? Sudah. Kita ini diperebutkan oleh orang-orang kafir, musuh-musuh kita. Kenapa itu bisa terjadi? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu seorang bertanya. Lalu seseorang berkata, apakah saat itu kita kaum minoritas? Hal qillatin yauma id. Ataukah kita pada saat itu sedikit, wahai Rasul? Minoritas. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menjawab, tidak. La, tidak. Bahkan kalian saat itu berjumlah sangat banyak. Bal antum katsirun. Bahkan kalian pada saat itu jumlahnya banyak sekali. Akan tetapi seperti apa kondisi umat Islam saat itu? Hanya saja kalian bagaikan buih yang terhempas di lautan. Ghusaan ka ghusa'is sail. Akan tetapi kalian itu seperti busa. Busa yang diombang-ambingkan oleh ombak di lautan. Gimana busa itu? Ngikut nggak? Air ke utara ikut ke utara, air ke selatan ikut ke selatan. Diombang-ambingkan oleh kehidupan. Itulah kondisi umat Islam di akhir zaman. Sehingga Nabi SAW menggambarkan seperti itu. Kenapa itu terjadi? Allah mengeluarkan dari hati musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian. Iya. Dan Allah akan wala yanzi'anna fi qulubil muslimin. Allah mengeluarkan dari hati orang-orang Islam. Maaf. Wala yanzi'anna fi qulubi aduwikum. Allah mengeluarkan dari hati-hati musuh-musuh kalian.
Jadi di dalam hati musuh kita ini ada sesuatu yang dikeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Al-mahabah. Yaitu apa? Rasa takut. Takut. Ketakutan. Iya, rasa takut terhadap kalian. Takut kepada orang Islam itu sudah nggak ada orang kafir. Gitu. Kemudian, dan Allah akan melempar kelemahan di dalam hati kalian. wala yakdifanna fi qulubikum al-wahnu. Dan Allah mencampakkan di dalam hatimu yakni sebuah penyakit yang disebut al-wahn, kata Nabi SAW. Kemudian orang itu bertanya tentang apa al-wahn itu. Lalu orang yang bertanya tadi kembali bertanya, wahai Rasulullah, apakah kelemahan itu? Mal wahnu ya Rasul, apakah penyakit wahn itu wahai Rasul? Apa kata Nabi? Beliau menjawab, rasa kelemahan itu karena cenderung mencintai dunia dan membenci kematian. Al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatil maut. Wahn itu adalah apa? Cinta kepada dunia dan takut kepada mati. Orang kalau sudah cinta kepada dunia, maka konsekuensi sesudahnya apa? Dia takut mati. Kalau orang takut mati, malaikat maut ketika datang menjemputnya, saya tanya, dia akan nurut nggak sama malakul maut? Ketika malakul maut itu mengatakan, ukhruji, wahai roh, keluarlah. Kira-kira mau keluar nggak? Nggak keluar. Kenapa? Dia cinta kepada tubuhnya, cinta kepada dunianya, maka nggak keluar-keluar. Beda dengan orang mukmin. Kalau orang mukmin itu cukup, ya nafsat thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji, keluarlah. Ya nafsat thayyibah, wahai jiwa yang baik, keluarlah kalian min jasadit thayyib, dari jasad yang baik, keluarlah. Maka ruh itu akan keluar. Kenapa? Karena dia tidak cinta kepada dunia. Itu orang-orang mukmin. Karena dia cinta kepada siapa? Allah. Bapak Ibu, saudara sekalian. Jadi ini pendekatan pertama, yaitu menyedikitkan beban-beban perjalanan kita. Bahkan kalau perlu ya bukan disedikitkan, kalau perlu dihilangkan sama sekali, karena ini membebani dosa baik kepada Allah maupun dosa kepada manusia. Kemudian metode pendekatan yang kedua, yaitu apa? Setelah kosong muatannya, baru diisi. Diisi apa? Yang baik. Diisi dengan yang baik. Makanya kalau melalui pendekatannya Imam Al-Ghazali dua, yaitu takhalli, tajalli. Dalam kitab Ihya ya, itu membersihkan, setelah dibersihkan baru diisi dengan yang baik. Manusia itu begitu. Sebelum kita melakukan perjalanan yang panjang, setelah dibersihkan dari beban-beban muatan yang buruk, yang jelek, baru diisi dengan yang baik. Apa yang harus dimasukkan ke dalam bekal kita? Intinya satu, bekalnya apa? Takwa. Karena Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, dan bekal yang baik itu adalah takwa. Wujudnya apa? Pertama, aqidah as-sahihah, itu yang harus dibawa. Atau aqidah al-aqidatus salimah, akidah yang selamat. Al-aqidatus sahihah, akidah yang benar. Ini bekal yang paling utama sebelum bekal yang lain. Seandainya orang tidak membawa bekal apapun, cuman bekalnya ini sudah cukup. Yaitu bekal apa? Akidah yang benar, akidah yang selamat. Karena dengan akidah ini orang tetap mentauhidkan Allah. Dia tidak berbuat syirik.
Seandainya dia harus masuk ke neraka, masih ada peluang untuk keluar. Tapi yo ojo iki tok rek. Ya, yang kedua, a'malus salihah, amal yang baik. Amal-amal yang saleh. Ini secara umum. Kalau perlu secara khusus, yang bisa memberikan kita bekal bukan hanya di akhirat, tapi di alam barzah pun kita akan mendapatkan keutamaan, yakni apa? Amal jariyah. Ini sudah dimulai ketika di alam barzah. Di antaranya amal jariyah yaitu sedekah jariyah. Dalam banyak ayat disebutkan banyak orang yang meninggal itu pengen hidup hanya untuk pengen apa? Bersedekah. Sedekah. Yang keempat, melalui jalan pintas yang instan. Apa? Jihad fi sabilillah, berperang membela agama Allah. Tapi jarang yang ini, Pak. Peluangnya sedikit. Kalau di zaman sekarang ini juga halangannya banyak, bakat-bakatnya juga banyak. Kadang kita tidak bisa bedakan mana jihad fi sabilillah atau fi sabilis syaitan. Yang kelima yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Ini juga bekal, Pak. Kenapa? Orang yang sabar ketika menghadapi musibah itu, dia akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala keutamaan. Diberikan petunjuk oleh Allah karena kesabarannya. Diberikan rahmat oleh Allah. Ulaika alaihim salawatun mir rabbih, dapat berkah dari Rabbnya, wa rahmah dan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-Baqarah 1556. Baik, jadi itu Bapak Ibu saudara sekalian, paling tidak sebagai bekal kita. Setelah dibersihkan baru kemudian diisi. Setelah dikeluarkan yang buruk, diisi yang baik. Ini pendekatan dalam menghadapi ajal yang pasti dia akan menemui kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan untuk tanya jawab ya. Sebetulnya ini masih panjang ya. Karena saya mohon maaf ada acara ke Malang ya. Saya cukupkan materinya dan masuk kepada sesi yaitu tanya jawab ya. Silakan kalau ada pertanyaan, saya beri waktu. Oke, Pak Jarot, monggo. Mengenai bekal, Oke. kalau diibaratkan di dunia, bekal itu kan untuk keperluan beli makan, beli untuk biaya perjalanan kalau ada. Tapi kalau bekal untuk akhirat itu pemakaiannya gimana? Ya. Jadi bekal di akhirat itu contoh akidah. Akidah yang benar. Kita akan merasakan bekal ini sangat bermanfaat, yaitu bekal akidah yang benar ini. Tadi kan akidah kan yang pertama kan, sangat bermanfaat ketika kita didatangi oleh malakul maut. Nah, ketika kita didatangi oleh malakul maut, malakul maut itu kepada orang yang akidahnya benar, itu dia akan berlaku sopan. Datang kepada orang yang mau mati dalam kondisi husnul khotimah, itu dengan kelembutan. Karena akidahnya benar. Bahkan dia mengatakan apa? La takhaf, jangan takut. La tahzan, jangan sedih. Wa absyiru bil jannah. Senangan ente. Dan bergembiralah kau dengan surga. Coba langsung tafsir, nggak usah dibaca ayatnya. Ayat ini sering disampaikan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Fussilat 30. Silakan. Sebentar. Langsung malaikat turun. Iya.
Nah, mulai dari pertama. Siapakah orang yang mengatakan Rabbunallah kemudian dia istiqomah? Apa maksudnya itu? Sesungguhnya orang-orang yang Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah. Rabbunallah ini artinya apa? Akidah yang benar. Rabbunallah. Kalimatnya sederhana, tapi di dalam kalimat itu terdapat makna yang sangat dalam sekali. Apa? Akidah yang benar, akidah as-salimah. Yaitu apa? Tentang tiga ya, tentang Allah, tentang Nabi, tentang agama. Yaitu kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Istiqomah dalam akidah itu sampai mati. Yaitu yakni mereka ikhlas dalam beramal hanya karena Allah SWT. Al-ikhlasu fil amali wa'mal li ta'atillahi bima syara'a lahum. Dia ikhlas dalam beramal dan beramal karena taat sesuai dengan apa yang disyariatkan. Berarti dia tidak berbuat syirik dan tidak melakukan bid'ah. Amalnya ikhlas sesuai dengan tuntunan. Jauh dari syirik, syirik besar maupun syirik kecil, riya. Ini akan mendapatkan keutamaan ketika malakul maut datang. Ketika malaikat mungkar nakir datang, sudah masuk fase berikutnya. Kalau tadi menjelang mati, Pak. Sekarang sudah mati, dia berada di alam kubur. Yang datang siapa? Mungkar nakir. Apa kata mungkar nakir? 3.456 Bukan Abu Daud itu. Bukan Ibnu Majah. Ibnu Majah. Yes. Jika mayit didatangi oleh malaikat. Silakan. 3456 Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mayit akan didatangi malaikat, dan jika ia adalah orang salih, maka para malaikat akan berkata, keluarlah wahai jiwa yang baik yang ada di dalam tubuh yang baik. Nah, itu berarti belum mati. Keluarlah, berarti mau dicabut kan? Itu masih malakul maut. Ini kalau udah mati 34 berapa tadi? 56. Coba 63. Kalau 62 3462. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa sabdanya? Sesungguhnya ketika mayit masuk ke dalam kubur, maka mayit seseorang yang sholih akan didudukkan di dalam kuburnya tanpa rasa takut dan tanpa kekhawatiran. Ya, jadi karena dia sudah siap, ya dia nggak takut dan tidak sedih. Terus lalu akan dikatakan kepadanya, bagaimana keadaan akhir hayatmu? Ya, ini malaikat ini tanyanya benar kan? Gimana akhir hayatmu? Terus apa jawabnya? Ia akan menjawab, aku dalam keadaan Islam. Mitu fil Islam. Aku mati dalam keadaan sebagai seorang muslim dalam Islam. Karena Allah kan perintah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi malaikat ini tanyanya ada dasarnya, karena Allah perintahkan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Makanya ditanya, ya apa matimu mau rek? Islam rek. Kalau bahasa kita, tapi jok guyonan mek malaikat ini. Sampean kau no, ya lucu-lucu nih, wong ini malaikat ini biru ya, kehitam-hitaman kok, ngeri. Tapi dia tenang, karena apa? Punya akidah dan amal soleh. Kemudian ditanya lagi, siapakah lelaki ini? Ia menjawab, Muhammad Rasulullah SAW yang telah datang menemui kami dengan membawa ayat-ayat dari Allah, dan kami pun mempercayainya.
Terus yang ketiga, apa pertanyaannya? Dikatakan kepadanya, apakah kamu pernah melihat Allah? Ini pertanyaannya. Kalau orang punya akidah yang benar, jatuh dalam pertanyaan ini. Malaikat mengatakan, hal ra'aitallah? Apakah kau pernah melihat Allah? Kalau orang akidahnya nggak benar, akan salah jawabnya. Minimal dia akan jawab, nek kulo dereng, tapi nate wonten menungso mulya sing nate mirsani Allah. Nggih menika setunggal Nabi Musa. Nalika ten Tursina nomor kali Kanjeng Nabi Muhammad nalika Isra Mi'raj plak kaplok malaikat. Kenapa? Apakah Nabi Musa melihat Allah ketika itu? Tidak. Apakah Nabi Muhammad ketika menerima perintah sholat fardu 5 waktu di Sidratul Muntaha melihat Allah? Tidak. Makanya kan akidah yang benar itu penting. Sementara umumnya kaum muslimin menganggap bahwa Nabi Muhammad, Nabi Musa itu sempat melihat siapa? Melihat Allah. Seandainya dia jawab, nek kula mboten, kalau saya tidak, tapi Nabi Muhammad pernah melihat Allah, Nabi Musa pernah melihat Allah, plak. Ya kan? Kenapa? Karena bertentangan dengan ucapan Nabi sendiri. Baca Muslim KBC 143. 143. Ya. Dari Masruq. Iya. Dari Masruq radhiyallahu anhu ia berkata, pada suatu waktu ketika aku duduk dekat Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata kepadaku, hai Abu Aisyah, ada 3 perkara, barang siapa mengatakan salah satu di antaranya, maka berarti orang itu mengatakan suatu kebohongan besar terhadap Allah. Faqad a'dhama 'ala Allahil firyah. Kebohongan besar kepada Allah jika salah seorang di antara manusia mengatakan salah satu dari 3 ini. 1. Aku bertanya, apakah itu? Jawabnya, siapa yang mengatakan bahwa Muhammad SAW pernah melihat Robnya, maka dia itu sesungguhnya telah mengadakan kebohongan besar terhadap Allah. Iya. Padahal jelas. Nah, kalau orang nggak membaca hadis ini, tidak belajar akidah yang benar, sehingga masih ada anggapan bahwa Rasul pernah melihat Allah, ketika tak ra'aitallah, apakah kau pernah melihat Allah? Dia akan jawab dengan jawaban yang salah. Dan kalau jawabannya salah, diapain Pak? Kaplok. Jadi kan pok. Aku mau contohin. Ya. Tapi nek ngaploke malaikat itu nggak ambek tangan nih, rek, ambek palu. Sing dikaplok tutup pipi nih sirahe. Nah, kalau orang akidahnya benar, apa jawabnya? Kembali ke Ibnu Majah. Ia menjawab, tidak layak seorang untuk melihat Allah. Iya. Ma yambagi li ahadin ra'allaha. Tidak layak bagi siapapun melihat Allah. Ini berarti akidahnya wis gena, wis bener, ya kan? Berarti pentingnya akidah buat bekal itu. Makanya pertama itu, ketika mau mati, ketika di alam barzakh, ketika di padang mahsyar dibangkitkan, sangat penting sekali itu. Makanya agama itu ojo golek seneng nih, rame-rame, kumpul-kumpul, mangan-mangan, mulai lucu, ya kan? Lucu. Agama digawe enak-enak itu. Agama ini berjuang, dan perjuangan yang paling berat perjuangannya para nabi. Untuk apa? Menegakkan tauhid dari zaman ke zaman sampai sekarang. Kenapa? Siapa yang mengambil dakwah untuk menegakkan tauhid, pasti dia akan ditentang oleh siapapun. Siapapun pasti akan ditentang.
Misale nanggone ndukur trawas, pacet, ono acara ritual persembahan kepada bumi apa punden misalnya, sampean ngingetkan, wah ini nggak boleh, ini termasuk syirik, sampean dikepui nggak? Halo, ditawur wong akeh sampean, itu berat tangan. Dan itu bukan hanya di desa, di kota pun juga banyak bentuk-bentuk kesyirikan yang dilakukan. Di kota itu mau membangun gedung tinggi itu masih ada ritual, Pak. Mendem ndase kebo. Hati-hati kontraktor itu nek kon weruh menengahi padha wis koyo ngono sampean, padha bedheke. Kalau kita tahu ya, pakai acara ritual, ya itu syirik itu. Itu di mana? Di kota, Pak, ya kan? Nenang desa kan gak mungkin bangun gedung tinggi. Dan itu di kota. Padahal apa? Itu orang yang ngerjakan itu orang-orang yang berpendidikan tinggi kadang-kadang, wis sarjana, S1, S2, S3. Ngerti tentang konstruksi bangunan ini. Tapi kadang-kadang untuk mengawalinya masih ada ritual untuk persembahan kepada danyang atau yang bau rekso di tempat itu supaya tidak bikin ribet, supaya bangunan ini tetap berdiri dengan pembangunan ini tetap lancar. Mereka ngono kok macam-macam sing katanya ini ya, sing ngono sing tiba kecelakaan. Mereka ngono gedunge miring. Ono nang Jakarta itu bangun gedung wis dukur miring dadane. Sampai saiki gak tinggoni emane. Siapa yang tahu menara apa ya? Eiffel. Menara Saadah. Sampai tahu nang Jakarta. Oh, sobone Pak Soleh. Ulak barang ya nang Tanah Abang, mangane rumah Menara Saadah. Sampai liwat delok ngene miring. Sampean dikei ngomong manggone gak gelem lah ya apa nek maca Quran mbek miring. Nang jero ya. Ya, baik gitu. Satu lagi kalau ada terakhir ya. Nggih. Bagaimana penjelasan Islam tentang istilah mati suri, Ustaz? Ya, mati suri itu belum mati. Nah, itu istilah bagi orang yang mungkin dia berada pada kondisi yang sangat tidak sadar ya. Dalam kondisi yang tidak sadar, mungkin detak jantungnya sangat lemah, atau juga mungkin peredaran darahnya mungkin barangkali juga sangat lambat ya. Jadi secara klinis mungkin dia dianggap sebagai orang yang mati secara klinis ya. Karena tidak mungkin orang itu mati hidup kembali. Wis dicabut ya, baru ngono dibalekno maneh gara-gara keliru iki. Malaikat, salah alamat iki mosono. Malaikat keliru iki lho. Ya. Allah itu yang memerintahkan la ya'sunallaha ma amaruhum. Malaikat itu enggak pernah bermaksiat kepada Allah. Dan Allah menciptakan pasukan atau malaikat ini sebagai makhluk yang sangat kritis, rinci, detail, sehingga nggak mungkin salah. Makanya jangan percaya dengan dialog-dialog yang sebetulnya itu menghina sebetulnya. Malakul maut ketika mencabut nyawa banyak orang, itu nyawanya dibawa ke langit. Karena banyaknya yang dicabut, dilebokno keranjang, mari keranjangnya lugur. Akhirnya apa? Nyawane balik kabeh, urip kabeh. Ini kan cerita dusta seperti ini. Kalau malaikat bawa seperti itu terus merucut kabeh ya apa? Padahal menungso. Ya.
Nggak ada malaikat itu sampai kemudian lupa, lalai. Itu. Terus ada lagi cerita guyonan ini ya. Engko aku nek mati, oke ono kafan sing wis lecek, lungset, bladus. Apa? Bulak ya kan? Mangkak, melembung bisa nih kan? Iya. Misalnya kurang opo? Welek apa? Welek. Apa niatnya tujuannya? Engko malaikat mungkar nakir cek gak nakoi, oh dianggap mayit lawas. Oh no, cerita ini menungso, masa malaikat gak ngerti, ya kan? Ya kan? Ini contoh ini, masa malaikat diprank gitu, ya? Itu ngeprank malaikat itu. Oh, ini cerita-cerita dusta seperti ini, jangan dipercaya. Jangan bukan hanya mempercayai, jangan sampai kita ini melakukan seperti itu. Kenapa? Karena itu termasuk menghina ayat-ayat Allah. Malaikat itu nggak mungkin salah. Kenapa? Karena Allah jadikan sebagai makhluk yang diperintah oleh Allah dengan taat, patuh, tidak pernah membantah. Sekalipun dia datang ke Nabi Musa, nggak salah itu karena memang perintah. Ketika datang ke Nabi Musa, wahai Musa, aku mau mencabut nyawamu. Dikaplok pak, malaikat mau dikaplok sampai complong memotong gelundung. Akhirnya dia balik ke Allah, kemudian apa? Mengatakan, wahai Allah, engkau memerintahkan aku mendatangi orang yang tidak mau mati, katanya. Baik, sampaikan kepada Musa, suruh meletakkan telapaknya di atas, yakni lembu. Berapa bulu yang berada di telapak tangannya itu, yang ditutupi oleh telapak tangannya, sebanyak itulah usia atau sisa usianya. Lumayan nih, ya. Lane ulune ketel lah suwe kan. Tapi nggak tahu kita dulu sapinya bagaimana. Ini hadis, kalau ini riwayat Tirmidzi ada. Sahih. Ya, yaitu pertengkaran antara Nabi Musa dan malaikat maut. Ya kalau yang seperti tadi itu cerita-cerita yang tidak ada dasarnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau yang namanya mati itu pasti datang tepat waktu, tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan, itu jelas dalilnya dalam Al-Quran. Maka mati suri kan sama dengan mengundurkan atau mungkin memajukan, dan itu tidak mungkin. Berarti ketika itu waktunya belum mati. Bisa jadi ketika Allah menghendaki ruhnya itu kembali ke tubuhnya, setelah dikembalikan, karena setiap kita ini kan orang yang tidur itu sebenarnya ruh kita ini digenggam oleh Allah kan. Ada yang dilepas kembali ke tubuhnya, ada yang ditahan, maka dia mati. Ketika dikembalikan, mungkin barulah kemudian dia sadar, tapi sebetulnya tadi itu belum mati. Tapi ruhnya tetap digenggam oleh Allah, tapi belum mati. Artinya apa? Malakul maut belum mencabutnya. Belum mencabutnya. Kenapa? Itu adanya peran malakul maut mencabut nyawanya. Kalau selama kita tidur itu, malakul maut tidak berperan mencabut nyawa kita, cuman ruh kita ini digenggam oleh siapa? Allah. Ada yang dikembalikan, kembali dia bangun. Ada yang ditahan, maka matilah dia. Allah perintahkan malakul maut untuk mencabutnya. Masa ada orang kemudian, Rek, ayo turu Rek, kita kan mau mati, ayo nyeluk malakul maut aja. Yuk pacaran itu turu. Karena tidur itu katanya rohnya dicabut. Bukan dicabut, digenggam oleh Allah. Bukan dicabut. Kalau dicabut baru mati. Nah, mati suri, belum dicabut ruhnya.
tapi ruhnya digenggam oleh Allah. Ketika dikembalikan dengan sempurna, dia sadar kembali, maka orang menganggapnya, weh, orep, melayu kabeh. Ya, ono sing mari didusi, oh, urip ya, ono sing wis arep dikubur, otak-otak, itu padahal itu mati suri. Nah bisa jadi itu mati suri, wis kadung dikubur, dipendem, ya otak-otak gak iso, gak kerumuh mati temen. Bisa jadi seperti itu, kita kan nggak tahu kasusnya karena sudah mati. Orang di dunia menganggapnya sudah mati yang di atasnya. Bisa jadi dia hidup waktu dikubur itu, tapi karena sudah nggak ada, akhirnya mati sungguhan. Wallahu a'lam. Jadi mati suri bukan mati yang dimaksud dipisah antara roh dan jasadnya oleh maut atas izin Allah. Saya pikir cukup. Kita tutupkan orang majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.